lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya, walaupun cuacanya sedang panas banget nih hari ini ya. Iya, kayak kemarin pas kita bikin konten hujan salah deh kita. Soalnya akhir-akhir ini ternyata nggak hujan. Walau Telat season. Iya, telat season. Tapi nggak apa-apa lah, karena kan. Tapi biasanya hujannya tuh di malamnya, Bet. Malam benar. hujan. Oke, jadi di hari ini panas banget ya di daerah sini lah pokoknya. Udah gitu ngomongin soal panas nih, Cing ya. Iya. Kan gue mau nanya-nanya juga nih sama lu. Jadi beberapa waktu yang lalu temen gue tuh mau ganti karbu ceritanya. Mau ganti karbu? Waduh, banyak duit temen lu. Iya kan temen gue. Oh iya. Kalau gue enggak. Nah, terus dia nanya, Bet, kalau misalnya ganti karbu, ganti intake ya? Kata dia gitu. Terus tahu dah, bukan gitu. Gue bukan anak racing. Anjing. Terus dia nanya sama gue, katanya, coba dong, tolong tanyain temen lu, si L itu kan dia motornya racing banget tuh. Iya sih dia mau racing, katanya rencana mau turun di Mandalika apa? Dia nanya, katanya, itu tolong tanyain dong dia pakai intake apa gitu. Terus katanya intake ada dua ya? Emang ada dua ya? Ada dua, Bet. Nah itu katanya bedanya apa dan kelebihan dan kurang itu apa gitu. Sangat tidak disetting lagi temen lu tuh beruntung banget, Bet. Iya, Gue bakal ngejelasin ke para cingers nih biar nggak salah pilih. Nah benar itu. Iya, karena sekarang tuh eranya orang beralih ke karbu Jepang. Iya ya, sekarang udah banyak banget ya. Banyak Termasuk lu kan? Iya. Lu juga tadi idealis tuh, gue maunya standar. Akhirnya pindah juga kan ke Iya, racing. terbentur oleh realita. Enggak, lebih ke duit sih sebenarnya. Jadi kita ada di konten nih, Bet. Kelebihan dan kekurangan intake susun dan intake kodok. Itu dia. Nah, berarti kan tadi lu udah sebutin tuh intake duduk dan intake kodok. Iya. Nah, dua intake itu adalah intake yang biasanya dipakai di karbu Jepang kan? Iya, Ya kan? Iya benar. Iya. Lu kayak agak ragu gitu ya. Nah, itu kekurangannya apa aja, Cing? Dan sekarang lu lagi pakai yang mana? Coba dong. Kalau gua sekarang tuh lagi pakai yang duduk. Oke. Kita langsung ke aja videonya ya, biar nggak bertele-tele. Bener. Langsung ke bawah. Oke deh, Bet. Gua bakal ngejelasin nih kelebihan dari intake susun. Kenapa gua pakai intake susun? Ya, coba dong lu jelasin kelebihannya apa. Nah, yang pertama nih, Bet. Yang setahu gua intake susun itu semuanya itu udah pakai membran RXZ. Semuanya tuh? Semuanya. Maksudnya kenapa RXZ? Karena setahu gue nih, Bet, membran RXZ itu jauh lebih baik secara performance dibandingkan membran RX. Dia tuh berarti performanya lebih oke ya? Lebih oke. RX ya? Dibandingkan RX. Terus apa cuma itu doang? Ada lagi dong. Apa dong? Mau tau gak? Tidak lagi. Selesai dong videonya. Iya, ya mau tahu lah. Iya. Jadi tuh dia itu jauh lebih rendah, Bet. Apanya tuh? Posisi karbunya dibandingkan intake kodok. Oh, maksudnya dia tidak terlalu tinggi ya? Tidak terlalu tinggi. Jadinya ketika ngesok itu karbu ini posisi karbunya nggak mentok sama bodi Vespa nih. Jadi dia nggak ngerusak bodi juga lah. Iya. Dan nggak harus cok-cok gitu kan? Benar sekali, Bet. Berarti dia, dia agak jauh sih space-nya ya? Agak jauh. Jadi masih aman lah. Masih aman. Karena emang biasanya kalau buat Vespa yang mau update racing tuh, ya kan bermasalah di karbu. Karena kalau karbunya gede, naruhnya susah kan. Iya, apalagi kalau naruh karbunya 42 gitu kan. Apa tuh? Ukurannya. Oh iya, benar. Kira lu lucu. Ternyata enggak ya? Enggak. Oke, gitu. Jadi dia masih bisa ngesok lah ya? Masih bisa ngesok. Masih aman. Dia jadinya aman, nggak mentok, Bet. Dan nggak harus ngerubah soknya, nggak harus ditinggiin gitu. Nggak harus. Nggak harus pakai spacer lagi. Nah, maksudnya cuma itu aja, Cing? Nah, ini yang ketiga nih, Bet. Iya. Setahu gua ini yang ketiga sih dari penilaian gua ya. Kalau pakai intake susun itu terlihat lebih rapi, Bet, posisinya. Lebih ringkas lah mungkin ya? Iya, lebih ringkas. Nah, jadi dia nggak terlalu banyak, apa sih namanya? Nggak terlalu ribet lah. Iya, kelihatannya adem aja gitu. Iya sih, iya. Kelihatan adem aja, apaan sih? Nyambung itu. Maksudnya simpel lah gitu. Dan nggak terlalu rumit gitu kelihatannya. Benar sekali, Dan Bet. nggak terlalu tinggi juga.
Nah, tapi kan dari semua kelebihan itu pasti ada kekurangannya dong, Cing. Pasti, Bet. Nah, kekurangannya tuh apa gitu loh? Kekurangannya yang pertama itu adalah susahnya pemasangan, Bet. Karena kan dia berlapis-lapis. Oh, Iya. seperti Tango ya? Seperti Tango. Iya kan? Berapa lapis? Ratusan. Masuk. Jadi itu dia berlapis-lapis, Bet. Apanya Jadinya sih tuh- yang berlapis-lapis? Maksudnya Jadi tuh- dari si inteknya ini, bagian mananya? Gua kasih gambaran dikit. Jadi itu yang pertama dia itu ada buat naruh membrannya. Nah, itu ada 2 baut tanam. Terus di atasnya itu ada membran. Di atasnya lagi ada apa namanya? Untuk menyatukan karbu aja menyatukan pasti gimana itu? Gitulah, Ya, di pokoknya ada atasnya. bagian atasnya. Oh, berarti dia ada 3 susun ya? Ada 3 susun. Yang pemasangan itu berarti ribet. Ya, yang satu buat naruh membran, yang satu terus membran, terus habis itu yang buat naruh Si karbunya buat nyatuin. Oh gitu. Ya. Jadi dia masangnya itu nggak bisa mesti satu-satu gitu kan? Mesti satu-satu, nggak Jadi bisa langsung sekaligus. Nggak bisa sekaligus kan? Ya. Jadi lapis pertama dulu, yang kedua, baru yang ketiga. Nah, jadi makanya gue bilang lebih rumit secara pemasangan. Ribet lah ya. Ribet. Agak ribet. Butuh effort lah kalian kalau mau pasang itek susun. Benar, Bet. Lanjut sih apa lagi sih? Lanjut ini adalah sebenarnya ekonomis ya. Kita ngomongin harga. Intek susun itu jauh lebih mahal, 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan intek kodok, Bet. Oh gitu. Secara harga. Oh. Maupun yang biasa maupun yang aftermarket tuh harganya Pasti lebih mahal. Lebih mahal. Mungkin karena keunggulannya itu, Cing. Karena Iya. kan membrannya rata-rata direct jet. Iya. Jadi lebih bagus secara performa. Benar sekali, Bet. Jadi dia pasti harganya lebih mahal. Benar, karena mendukung performance dan lebih ringkas tadi. Iya, lebih ringkas. Jadi nggak banyak kayak baut-baut gitu-gitulah. Iya. Gitu. Tapi untuk harga sendiri, Cing, itu range-nya tuh berapa sih kira-kira? Range Mulai harga- dari harga berapa? Mulai dari harga 2,5 sampai sekian. Karena banyak produk aftermarket, apalagi Ziggy tuh kan dia ada yang 800, 1 juta. Oh iya. Itu untuk intake doang ya. Pokoknya startnya dari 250.000 lah ya. Benar sekali, Bet. Nah terus apa lagi, Cing? Kan tadi kekurangan harga dia lebih mahal, masangan lebih sulit. Ada lagi gak selain itu? Ada lagi, Bet. Karena yang gue bilang tadi tuh yang di awal dia masangnya terlalu susun, agak sulit masangnya. Nah, kalau lu masang bautnya kendor satu aja, Iya. jadi itu bisa menyebabkan kebocoran, Bet. Wah, bermasalah tuh ya. Bermasalah. Berarti dari pemasangannya tuh harus benar. Harus benar. Harus. Jadi tuh pas masang lapisan pertama, itu tuh obengnya tuh harus diketok gitu, Bet. Tak, lu tau nggak obeng? Oh iya. Nah, masang harus kayak gitu. Kalau lu masangnya cuma gini doang, itu gripnya kurang. Takut kendor ya. Ya, dan itu sering terjadi di beberapa Vespa yang pakai intake susun. Jadi istilahnya karbu apa bautnya kurang kencang lah. Iya. Tapi gue mau nanya sih, Cing. Kalau misalnya kan tadi lu bilang bautnya pasti rawan kendor lah. Iya, rawan kendor. Nah, itu kalau misalnya kendor efeknya apa, Cing? Efeknya itu bensinnya jadi nggak ke blok, Bet. Jadi nggak keisepan dan itu jauh lebih boros. Performance nggak ada. Terus RPM suka naik tiba-tiba. Oh gitu. Iya. Jadi nggak stabil ya. Jadi nggak stabil. Oh, itu cuma gara-gara satu baut doang tuh. Satu baut kendor. Makanya kalau masang harus bener-bener kencang ya. Kenceng karena dia ini bautnya banyak banget, Bet. Oh, 2 gitu. di sini, 4 di atas. Gitu. Oke, tapi lu kenapa pakai ini alasannya? Tadi gue bilang lebih ringkas, performance lebih bagus. Oh, jadi lu lebih ngejar performance. Iya. Walaupun harganya mahal dan pemasangannya rumit, terus rawan sama baut kendor, tapi tetap ada keunggulannya itu. Ada keunggulannya itu. Oke, jadi kan ini kita udah bahas nih intek susun. Langsung aja lah kita bahas yang intek kodoknya itu. Oke, Bet. Nih, ada nih. Nah, ini dia namanya intek kodok, Bet. Udah kelihatan ya bedanya ya. Ya, ini sangat terlihat kodok sekali ya. Dan ini intek kodok. Ini namanya intek kodok, Bet. Karena dia kayak gitu doang sih. Jadi kayak posisi kodok lagi berdiri. Iya benar. Lagi duduk, lagi gitu. Kodok duduk sama berdiri beda ya, Bang? Sama aja ya. Sama aja ya. Lanjut. Jadi nih, Bang, ini kelebihan yang pertama itu adalah mudahnya pemasangan, Bet. Balikannya Nggak rumit lah ya. nggak rumit karena dia cuma 2 baut sini doang nih, langsung plek gitu. Oh jadi dia, cuma 2 baut ya? Nah, ntar membrannya masangnya di sini nih. Gitu. Nah, itu dia pertama lebih mudah digampang. Lu sendiri aja juga bisa. Iya, Nggak perlu pakai obeng ketok. Lebih mudah untuk pemasangan lah. Iya, lebih mudah pemasangan. Terus lanjut, Ting. Terus lanjut yang kelebihan kedua, karena dia ini namanya apa ya? Karet intake. Nah, karena karet intake-nya ini dari racking, Bet. Iya.
Jadi dia bisa pakai RIS. Nih sini nih, ini sebenarnya nih hawa udara untuk tabung RIS. Oh. Lo tau RIS nggak? Enggak. RIS itu yang nahan gas dari karbu. Oh, gitu. Jadi lo ketika lo ngoper kayak gini, lo ngelepasnya ada naik langsung naik, gitu langsung cepet naiknya karena ada hawa dari sini nih dari tabung RIS. Oh, enggak, ini enggak ada. Ada. Oh, ini ada. Ada. Oh, ini kelebihannya dia ya. Kelebihannya dia. Tadi di mana tuh ininya? Sini ya? Nih tabung RIS-nya. Tapi waktu itu karena ini bekas gue pakai, Ben. Jadi waktu itu gue tambal karena gue nggak punya tabung RIS. Karena harga tabung RIS itu lumayan agak sedikit mahal lah. Iya, jadi nggak lu pakai lah ini. Nah, kalau pakai. Gitu. Lanjut Cing, apa lagi Cing? Terus kelebihannya itu ya secara ekonomis, Bet. Gue bilang ini jauh lebih murah. Harganya? Harganya. Startnya dari berapa tuh Cing? Ini startnya tuh dari 120 sampai 150-an. Oh, lebih murah ya? Lebih murah. Makanya ini kebanyakan orang yang baru ganti ke intake ke karbu Jepangan itu biasanya pakai intake-nya ini, Bet. Karena jauh lebih murah. Iya, dan ini ya pemasangan juga gampang. Ya, lebih ekonomis. Gitu. Tapi kan dia kan masa cuman ada kelebihannya doang? Pasti ada kekurangannya dong. Pasti ada, Bet. Nah, makanya gue beralih ganti ke susun. Karena ada kekurangannya. Nah, kekurangannya tuh apa Cing? Yang pertama ini kalau dipasang nih, Bet, ini jauh lebih tinggi posisi karbunya dibandingkan intake ini. Jadi kita analogi ini, kita kesini nih, ini sama-sama isepan ya, sejajar. Nah ini tuh mentok, nah bisa bayangin nih karbu. Nah ini mentok nih, ini bekas besotannya. Oh iya tuh. Jadi tuh waktu itu karbu gue jadi sering mentok gara-gara gue pakai ini. Jadi dia itu apa istilahnya terlalu tinggi lah. Terlalu tinggi. Dan terlalu mentok juga ya. Ini terlalu tinggi nih, Ben. Nah, jadi dia mentok-mentok sini lah. Mentok sini. Bisa merusak bodi ya. Bisa merusak bodi, bisa merusak cat. Ini karbunya. Oh, karbunya juga bisa ya. Bisa pecah kan. Gilirannya nih apa skepnya. Nah, terus apa lagi Cing selain dia terlalu tinggi itu? Nah, karena dia terlalu tinggi, Bet, posisi karbunya tuh jadi nggak kena gini nih, nggak duduk di sini. Oh gitu. Kalau ini kan karbunya nih gini, tapi dia jadi ketahan di sini nih, duduk nggak apa sih namanya, nggak ngample lah. Ya diem lah gitu. Dia nggak ngample. Nah kalau dia ini karbunya jadi ngample. Jadi nggak nempel di sini lah ya. Nggak nempel di situ. Sini. Nah jadinya penyebabnya ini tuh bisa jadi getas, Bet, karena dia nahan beban. Jadi gampang getas. Iya, karena dia nahan beban nih. Beban si karbu. Beban si karbu. Jadi dia cepet rusak nih, kelemahannya nih. Oh, karetnya jadi cepet rusak ya. Karena si karbunya itu nggak ada tumpuannya. Iya, bener. Karena terlalu tinggi tadi. Ya, ngambang di udara gitu aja. Apalagi? Nah, lanjut nih, Bet. Yang terakhir ini adalah yang sangat disayangkan, membrannya itu adalah membran Ereking. Itu minusnya. Semua intake kodok tuh. Rata-rata semua intake kodok itu membrannya Ereking. Iya. Secara performance kurang ya. Kurang. Bagusan RX sebenarnya. Barusan RXZ. Dan kalau lu ngerubah RXZ tuh lu harus ngecor lagi, ngebubut lagi. Ya bikin lagi ya. Iya. Yang lu beli ini. Iya, benar. Oh, jadi ternyata banyak juga ya. Iya. Masa kekurangan dan kelebihan ternyata cukup signifikan lah gitu. Cukup signifikan. Bedanya jauh gitu. Iya. Nah, jadi lu sendiri sekarang pakai intake susun. Iya, karena gue pikir yang pertama gue lebih mintingin ini. Karena kalau ini bocor, karet-karet kayak gini bocor, Bet, itu tuh ngaruh banget ke performance. Iya. Tuh bisa nggak jelas tuh. Tarikannya nggak enak. Iya. Kalau ini kan karbunya gue bilang tadi duduk. Terus dia ini lebih rendah nempel body kalau ngesok full. Iya. Walaupun harganya jauh lebih mahal. Tapi lebih safety lah. Maksudnya lebih enak gitu nyetingnya. Lebih ringkas juga. Kalau dia ternyata nggak ini ya. Oke. Lagi Cing, kekurangan dan kelebihannya. Menurut gue sih itu aja. Tapi kalau teman-teman yang pakai intake kodok atau intake susun, kayaknya kelebihannya ada yang kurang, Cing. Kayak ada yang kurang nih kekurangannya. Tuh boleh di-share aja di kolom komentar. Benar sekali. Karena kan mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah nyobain juga nih di antara dua intake ini. KCL dia udah pakai kodok terus pindah ke susun. Ya. Nah, buat teman-teman nih, kalian lebih milih mana? Pakai intake kodok yang ekonomis tapi ada ngesrot-ngesrot, atau pakai intake susun yang agak mahal tapi lebih rendah atau ya dengan kelebihannya lah. Benar sekali. Lagi Cing, yang mau tambahin? Udah, nggak ada lagi. Udah ya? Udah. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman gua. Nih lu nonton aja videonya ya. Oke Cing, kita dari karena kita capek. Ya.
Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini ya. Burai. Udah lah, jadi gitu-gituin lah, kita bukan lenong lah. Iya, malu. Aduh. Jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Buat teman-teman yang misalnya ada kekurangan atau mungkin mau ditambahin kelebihan dan kekurangan intek kodok dan intek susun, langsung komen aja di kolom komentar karena adminnya sangat Bau sekali intek. oh bensin ya. Oh, bensin. Iya, dan kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya juga langsung komen aja karena besok ya ada yang nanya-nanya, Cing. Iya. Ya, ini belinya di mana? Harganya berapa? Kelebihannya gimana? Langsung aja tuh, ntar pasti dibahas sama adminnya. Yoi. Oke, jadi terima kasih sudah menonton dan kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena lagi-lagi Bet balik lagi adminnya sangat apa Bet? Kayak karbon kodok. Gitu ya. Iya. Dia kalau kita lagi syuting dia diem pojokan. Iya, kayak kodok. Iya, kayak kodok. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe juga. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Benar, dan jangan lupa di-follow juga di @cings_channel di Instagram dan TikToknya juga sama namanya. Cings_channel karena di sana banyak informasi-informasi menarik yang ada di YouTube pastinya teman-teman. Benar sekali. Dan gua Ebe cabut. Gua kodok cabut. Oke, sampai bertemu di konten kita selanjutnya dan bye-bye.